Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Zalfia, NIM 185710004. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial menyelesaikan soal dengan metode transformasi, yaitu dengan metode FAM, yaitu Vogel Approximation Method, atas mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Pevi Rahmadeni MPD. Nah, langkah yang pertama yang harus kita mengerti terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian. Apa sih metode FAM ini? Nah, metode Vogel atau Vogel Approximation Method atau VAM adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa sumber tujuan atau daerah pemasaran. Nah, teknik pengerjaan pada metode VAM ini itu berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu berbeda dengan metode transformasi stepping stone dan Modi, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal terpenuhi. Nah, sedangkan pada metode VAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak akan berubah lagi. Jadi, metode VAM ini memudahkan kita untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah penggunaan VAM ini? Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua dari kolom dan baris. Nah, yang kedua, pilih perbedaan yang terbesar antara baris dan kolom. Yang ketiga, pilih biaya terendah. Dan yang keempat, isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, hilangkan baris dan kolom yang telah terisi penuh. Nah, setelah kita mengerti apa itu metode VAM, langkah-langkahnya, sekarang kita akan memasuki ke contoh soal. Misal, sebuah perusahaan itu mempunyai pabrik WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di gudang A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari WHO ke gudang A, B, dan C adalah sebagai berikut. Ongkos angkot dari dan ke, misalnya dari gudang A ke pabrik W itu 20, dari gudang A ke pabrik H itu 15, dan dari gudang A ke pabrik O itu 25. Gitu juga selanjutnya. Nah, kemudian yang diminta, tentukan biaya transformasi dari soal di atas dengan menggunakan metode VAM. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan biaya transportasi dengan metode VAM? Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal dengan metode VAM ini, ubahlah tabel dari contoh di atas tadi ke dalam bentuk tabel berikut atau tabel transformasi. Seperti ini. Jadi, perbedaan tabel kedua dengan tabel pertama yaitu di tabel kedua itu adanya kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cari selisih antara baris dan kolom. Caranya bagaimana? Seperti yang telah dijelaskan tadi, cari dua angka terkecil dan kemudian kita bandingkan. Misalnya di gudang B itu angka terkecil itu adalah misalnya di pabrik B itu angka terkecil ada 8 dan 5. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Begitu juga selanjutnya di gudang A itu angka terkecil yaitu 20 dan 15. Jadi 20 dikurang 15. Nah, setelah kita mendapatkan perbandingannya, di sini kita akan mencari nilai selisih terbesar. Nah, apabila kita sudah mendapatkan nilai selisih terbesar, maka cari sel dari nilai tersebut dengan biaya terkecil pada kolom dan isikan kapasitas maksimal sel. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa angka terbesar dari selisih yaitu angka 9. Nah, pada
baris pabrik O itu angka terkecil dari gudang A dan gudang B dan gudang C itu adalah angka 10. Nah, dan angka 10 memiliki kapasitas untuk pabrik O itu sebanyak 50. Nah, jadi sedangkan permintaan dari gudang gudang B itu 110. Nah, jadi gudang A itu belum terpenuhi. Nah, bagaimana cara untuk agar gudang B itu terpenuhi kapasitas permintaannya? Berikut langkahnya. Nah, kemudian cari lagi selisih antara baris dan kolom. Nah, setelah mencari selisih, maka kita dapatkan bahwa angka terbesar atau selisih terbesar yaitu adalah 15. Nah, kemudian kita cari sel dengan biaya terkecil pada kolom dan isikan kapasitas maksimal sel. Nah, tadi permintaan gudang B itu sudah terpenuhi 50. Nah, jadi di pabrik W itu nilai yang terkecil adalah 5. Berarti 110 dikurang 50 itu 60. Jadi gudang B itu kapasitasnya sudah terpenuhi, yaitu nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk agar gudang A dan gudang C itu kapasitasnya terpenuhi? Berikut langkah-langkahnya. Nah, langkahnya sama seperti langkah pertama dan kedua, kita mencari selisih lagi. Nah, sedangkan di sini untuk pabrik O itu kapasitas sudah terpenuhi. Dan untuk gudang B itu kapasitas sudah penuh. Nah, kita akan mencari perbedaannya. Nah, di pabrik W itu nilai terkecil sekarang yaitu 20 dan 8. Nah, 20 dan 8 itu 12. Kemudian di pabrik H itu ada 15 dan 10. Nah, selisih yang terbesar yang kita dapatkan dari langkah ketiga yaitu 12. Nah, dari pabrik W. Nah, dari pabrik W ini manakah nilai yang terkecil? Nah, ternyata nilai terkecil itu terletak di gudang C, yaitu 8. Nah, permintaan dari gudang 8 itu permintaan dari kebutuhan dari gudang C itu 40. Sedangkan kapasitas untuk pabrik W itu 90. Nah, 90 ini tadi itu sudah diambil untuk memenuhi kapasitas gudang B. Jadi sisanya adalah 30. Jadi gudang C ini kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, bagaimana caranya agar gudang C ini terpenuhi kebutuhannya? Maka langkah selanjutnya yaitu sama, kita mencari selisih antara baris dan kolom lagi. Nah, selisih, kemudian kita mencari nilai terkecil selisih terbesar. Nah, ternyata selisih terbesar yang kita dapatkan dari ini, yang pertama yaitu di gudang C, yaitu 10. Nah, kapasitas di pabrik H itu 60, berarti kita ambil 10. Nah, jadi kebutuhan gudang C itu sudah terpenuhi. Nah, untuk gudang A, itu angka yang terkecil yaitu 15. Nah, permintaan gudang A itu 50, sedangkan kapasitas pada pabrik H itu 50. Nah, jadi gudang A, gudang B, dan gudang C, kebutuhan gudangnya sudah terpenuhi semua. Berikut tabel hasil perhitungan tadi. Nah, gudang A kita dapat lihat di sini bahwa kebutuhan dari masing-masing gudang itu sudah terpenuhi. Nah, jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan adalah 60 dikali 5, 30 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 10 dikali 50 sama dengan 1.890.000. Nah, jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan dengan menggunakan metode VAM ini adalah sebesar 1.890.000. Nah, mungkin inilah penjelasan mengenai cara mengerjakan soal dengan menggunakan metode VAM.
Semoga bisa membantu teman-teman semua dan selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.